Pemirsa, di sebelah kiri saya ini ada Bapak Ketua LPM Kelurahan Sonrain, Pak. Kelurahan Sonrain. Di sebelah kanan saya ada warga Kelurahan Sonrain. Nanti sebentar akan memperkenalkan nama. Beta dan Bapak Sapa. Ini selamat siang, Suara Harapan. Di tempat ini kita berada di posisi yang sebenarnya pekerjaan yang dikerjakan pada tahun 2024. Ketua LPM Kelurahan Sonrain. Jadi saya sampaikan ini atas dasar ada penyesalan dari masyarakat bertanya kepada saya, kok tahun anggarannya 2024 tapi baru kerja 2025. Apa, Pak? Ini pengkerasan jalan sepanjang 1 kilometer dengan 1 buah deker di wilayah RW 07 RT 13. Tetapi sampai hari ini belum terlaksana. Bapak izin, yang kerja siapa, Pak? Yang kerja ini yang saya kutip dari keputusan rapat kemarin tanggal 19 November 2024 itu yang disampaikan oleh pemerintah kelurahan dan pemerintah kecamatan yang diwakili oleh Pak Beni Koro menyampaikan bahwa pekerjaan jalan untuk pengkerasan jalan se-Kabupaten Kupang ini disampaikan oleh siapa tadi? Disampaikan oleh pemerintah Kecamatan Amarasa Selatan atas nama Beni Koro. Beni Koro menyampaikan bahwa untuk proyek tahun 2024 itu dikerjakan oleh, jadi setelah tanggal 8 kemarin bulan Januari itu jam siang itu di Kelurahan Sonrain ini sesuai dengan keputusan rapat pembersihan ruas-ruas jalan yang tidak bisa jangkau oleh kendaraan, lalu sekaligus kita buat tempat untuk kendaraan itu putar untuk kasih turun material. Kemudian tanggal 9 itu kami kerja. Jam sorenya datanglah pegawai dari kecamatan dan kelurahan. Yang dari kecamatan adalah Pak Beni Koro, kemudian Ibu Mada Bandesi, kemudian dari kelurahan Ibu Dorcas Tutais. Nah, setelah itu di sore hari kita dari Nevo Nisa sampai di Nevo Oban, maka disampaikan kepada saya selaku ketua LPM bahwa Bapak salah kerja. Bapak salah kerja. Saya juga dengan kerelaan hati sebagai masyarakat, saya masih menyampaikan kepada Pak dan Ibu bertiga, saya bilang saya kembalikan atas kesalahan saya sebagai ketua LPM itu melaksanakan amanat rapat, maka saya kembalikan sebagai Bapak dan Mama mencari solusi untuk bagaimana kita melanjutkan pekerjaan ini. Sebelum tadi kan disampaikan bahwa yang pihak pekerja ini juga silahkan Bapak lagi bahwa salah kerja. Maksudnya seperti apa? Nah, maksudnya Pak, betul Pak, sampai hari ini juga saya juga merasa seperti saya dibodohi. Saya dibodohi. Sampai hari ini saya tidak tahu pihak ketiga yang menang tender untuk pekerjaan tersebut. Sampai hari ini belum transparan untuk sebagai masyarakat. Saya bertanggung jawab kepada masyarakat dan RT RW. Sampai hari ini juga saya juga tidak tahu. Mereka mempersalahkan Bapak salah kerjanya itu di apa maksudnya? Yang disampaikan bahwa salah kerja itu Bapak, bahwa harus kerjanya dari kampung datang ke sini. Tetapi saya saya bertanya, saya bilang terus dalam rapat kita tanggal 9 November tahun 2024 itu semua yang ikut rapat dan memutuskan itu semua terlampir. Tanda tangan ada. Lalu kalau tanggal 19 November itu diputuskan bahwa saya juga tidak kalah penting sebagai LPM menjadi pengawas.
bersama tingkat kecamatan itu Sekcam dan juga Pak Beni Koro yang mengawasi pekerjaan tersebut. Tetapi belum jelas Pak untuk pihak mana yang mengerjakan, apa pihak ketiga sampai hari ini Pak, saya tidak tahu. Oke, berarti sampai dengan saat ini kita boleh dapat ambil kesimpulan bahwa tak bertuan pembangunan proyek ini, kurang lebih seperti Siap. kita mesti harus konfirmasi dengan kelurahan dan kecamatan untuk mencari tahu secara detail peristiwa proyek ini, Bapak. Siap. Masih ada lagi? Sedikit lagi Bapak saya sampaikan. Ketika tanggal 8 ekskavator turun, saya sementara dengan operator kami Isa Proroko dan kami omong, saya tidak malu bertanya, saya tanya, Bapak mohon izin saya tanya, apakah proyek 1 kilo ini dikerjakan oleh atau tidak? Dia jawab saya bahwa Bapak, saya dari Blut, saya disewa alat saya. Nah itu saya tambah rumit untuk mendapat solusinya. Sampai hari ini Bapak, kita tidak tahu kalau jalan ini tidak dikerjakan, kira-kira saya sebagai lembaga mau mengadu ke siapa? Oke. Alat berat sudah ada? Sudah ada Bapak. Lihat sudah ada pembersihan. Ini dari Blut? Dari Blut Pak. Hanya disewa saja? Disewa saja Pak. Oke, kita sudah dapat gambaran kurang lebih seperti begitu ya Bapak. Siap Bapak. Bapak, dari perwakilan warga nanti Bapak memperkenalkan nama juga. Kira-kira apa yang ingin Bapak menanggapi polemik ini? Oke, baik, terima kasih. Nama saya Yakob Runisi sebagai warga Kelurahan Sonraen. Tentu dengan adanya proyek ini, sebagai masyarakat sudah tentu kami juga mesti ingin tahu tentang proyek ini. Sebagai masyarakat kami akan mendatangi Pak Ketua LPM menanyakan bahwa proyek ini apakah pemberdayaan masyarakat atau sukelola. Pemberdayaan masyarakat ini apakah pengerjaannya sukelola atau ada pihak ketiga. Lalu disampaikan oleh Bapak Ketua LPM bahwa proyek ini dikerjakan oleh berdasarkan penyampaian Pak Beni melalui Ketua LPM. Sehingga sebagai masyarakat juga kami jujur sepertinya bingung, karena sepanjang proyek pemberdayaan di kelurahan kami ini tidak pernah ada program pekerjaan pemberdayaan yang dikerjakan oleh pihak pemerintah, baik kelurahan maupun kecamatan. Karena sebagai masyarakat kami berpikirnya begini, sepanjang pekerjaan yang berjalan di kelurahan atau di kecamatan itu, pemerintah itu merupakan pengawas, paling tidak sebagai lingkungan, wilayah. Nah, dengan adanya kalau program ini diambil alih atau dikerjakan, ya sudah tentu sebagai masyarakat kami hanya paling tidak kehadiran kami kecewa dan sudah tentu sebagai penonton tidak dapat apa-apa. Sehingga kemarin kami mendatangi Bapak Ketua LPM, kami menanyakan ketika tanggal 8 ekskavatornya mulai turun, tanggal 9 pekerjaan mulai berjalan, lalu di tanggal 10 kemarin kami mendatangi Bapak Ketua LPM, kami tanya, karena kalau andai kata ini ada pemberdayaan, minimal kami masyarakat juga dari proyek ini paling tidak bisa sejahtera sedikit lah, bisa dilibatkan sehingga kami bisa sejahtera seperti itu, mendapatkan kesejahteraan begitu paling tidak dari proyek ini. Sehingga ketika penyampaian daripada Bapak Ketua LPM itu, kami jujur sebagai masyarakat kecewa. Kenapa hal ini kami sampaikan? Karena ketika kami ada di Buraen, Kelurahan Buraen, kebetulan kendaraan kami juga dilibatkan di proyek Kelurahan Buraen, pernyataan mereka sama seperti ini. Sama seperti ini. Jadi ini bukan hanya terjadi di Sonraen. Bukan hanya saja terjadi di Sonraen. Di Kelurahan Buraen. Di Kelurahan Buraen. Karena kebetulan saya juga punya kendaraan yang dilibatkan dalam proyek ini. Kalau kemarin di Buraen itu, kebetulan saya juga diminta oleh pemerintah, saya juga meminta ke sana, apakah bisa saya memasukkan kendaraan saya untuk ikut di Buraen. Oleh pemerintah Kelurahan Buraen bisa. Terus kami mulai melakukan percakapan, berapa ongkos per rate-nya. Lalu disampaikan 50.000 per rate.
Lalu saya tanya, kalau di Sonrain 50.000 saya pikir agak berat. Karena jaraknya jauh, terus medannya cukup. Apalagi musim hujan. Ya, kita tidak usah Musim hujan. melebar ke Burain dulu. Yang Oke. penting kita sudah dapat gambaran bahwa peristiwa ini sama juga seperti yang terjadi di Burain, dan kejadian atau pelaksanaannya juga ini di 2025 yang seharusnya 2024 Iya Pak, iya kurang Pak. lebih seperti itu. Iya, iya. Apa Pak? Iya. Oke. Oke. Apa yang mau tambahkan? Yang saya mau tambahkan begini Pak, yang Oh ya, sebelum Bapak tambah, boleh tahu berapa volume dari jalan ini dan anggarannya itu berapa banyak? siap. Iya. Kalau wilayah dari Kelurahan Sonrain itu Pak, yang sesuai dengan keputusan kami itu ada 75 meter itu yang dikerjakan harus menggunakan alat berat yang namanya breaker. Dengan satu buah deker, kemudian tambah dengan pengkerasan jalan yang kita duduk dari Nevo Oban ke Kauba itu 700 meter dengan menggunakan dana 150 juta Dari pemerintah. dari pemerintah. Tetapi kecewa saya Pak, pengalaman tahun 2023 pengelolanya camat, tetapi ada panitia, ada namanya istilahnya, ada pemberdayaan, ada kelompok pemberdayaan ditanggung jawab oleh LPM. Maka kecewa saya itu tahun 2023 itu kita kerja bulan Agustus, tetapi untuk dana 2024 ini dapat dikerjakan baru memulai di tahun 2025 bulan Januari Anggaran 2024 Pak. Itu yang kecewa. Lalu yang RAP juga sampai hari ini sebagai LPM saya tidak pernah ditunjuk bahwa ini RAP Bapak, tidak. Padahal Bapak pengawas. Saya pengawas Pak. Hanya kecewa saya bilang kalau siapa punya oto yang nanti dia muat yang begitu jarak jauh dengan dia pun upah kerjanya atau harganya 50.000 kan kecewa, atau dia pun fraknya kan kasihan. Orang pun kendaraan minyak lagi, ban lagi. Tetapi yang saya kesalnya mau dari kecamatan mau dari kelurahan hanya kami ketemu lewat via telepon. Perintahkan saya, tetapi ketika saya melaksanakan sesuai dengan keputusan rapat, datanglah saya yang harus disalahkan lagi. Maka lewatnya kehadiran media ini saya lebih bersyukur untuk mempertajam atau memperjelaskan seperti sistemnya atau aturannya seperti bagaimana untuk saya juga bisa mewakili masyarakat, bisa menyuarakan itu melalui rapat tingkat RT RW. Itu dari saya, sekian dan terima kasih. Baik, pemirsa, kita kurang lebih telah mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua LPM dan juga perwakilan warga. Dan tentu kita sudah tahu bahwa ada problem, ada masalah yang sebenarnya terjadi dari sisi ketidaktransparansi, dari sisi siapa yang bertanggung jawab mutlak terhadap proyek atau berkat Tuhan untuk warga yang ada di sini, dan masih banyak hal yang tentu menjadi polemik untuk kita mencoba untuk melakukan evaluasi dan mencoba untuk memperbaiki ya Bapak, memperbaiki. Karena itu kepada para pihak baik itu lurah, camat, untuk mari kita hadir bersama-sama, kita harus mempertanggungjawabkan ini kepada masyarakat yang ada di Kelurahan Sonrain, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga saudara-saudara kita yang mendapatkan berkat ini juga dapat menerima dengan penuh sukacita, bahagia. Jangan salahkan Bapak yang sebenarnya tidak tahu apa-apa lalu disalahkan. Kasihan sekali ya Bapak. Ini yang menjadi catatan penting bagi kita semua agar kita mencoba untuk memperbaharui cara-cara kita yang sudah sebenarnya tidak bisa dipakai lagi di dunia yang sudah modern sekarang ini. Butuh transparansi dan ketepatan sehingga kualitas dari proyek ini
boleh dinikmati oleh masyarakat yang ada di wilayah ini. Terima kasih Bapak. Ya, satu lagi Pak, saya Ya, lupa. silakan. Nah, kemarin tanggal 9 menjelang jam 10 itu baru dari kelurahan dan kecamatan datangi rumah saya dan sebagai uang makan Pak. Uang makan untuk Saya juga tidak tahu uang makan ini apakah kasih makan operator atau kita orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan ini Pak. Saya juga tidak tahu karena siapa saya yang kasih? itu dari kecamatan Pak. Namanya siapa? Namanya Terima kasih buat berkat buat Bapak. Kurang Siap. seperti itu. Uang makan tahun Ya, baru. uang makan tahun baru ya. Ya. Nanti kita akan kupas. Kita akan minta tanggapan dari lurah, camat, bahkan ada pencatutan nama. Dan kita akan mencari tahu apakah ini sesuai dengan regulasi yang berlaku atau seperti apa. Ikuti ngopi-ngopi selanjutnya tentu bersama dengan saya Peter Gas. Thank you Bapak. Tuhan Selamat. berkati Bapak, semangat ya. Salam, salam, salam.